Kenalin, aku Kristoforus Septiar Anggrito. Aku Yusron Arik Mahendra. Aku Widya Inarayu. Aku Afrika Clarissa. Aku Salva Delia Syahra. Kami dari kelompok 2 2 Hukum Perusahaan kelas B Angkatan 2021. Jadi kita mau ngapain nih teman-teman? Di sini kita mau bahas bareng-bareng mengenai doktrin dalam hukum perusahaan. Yuk belajar bareng, enjoy! Teori pertama dalam hukum perusahaan yaitu ada fiduciary duty. Fiduciary duty ini secara istilah berasal dari dua kata, yaitu yang pertama ada fiduciary yang berarti kepercayaan dan duty yang berarti tugas. Fiduciary duty ini lahir dari suatu hubungan kepercayaan atau yang bisa disebut dengan fiducia. Doktrin ini merupakan doktrin yang mengatakan bahwa perseroan dan direksi terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban bagi direksi. Sebagaimana diketahui bahwa direksi merupakan organ perseroan yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama perseroan. Direksi ini merupakan salah satu organ perusahaan yang melaksanakan fungsi kepengurusan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, ada dua fungsi dari direksi, yaitu yang pertama ada fungsi manajemen. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Jadi dalam hal ini direksi bertugas untuk memimpin perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada fungsi representasi. Dalam artian direksi ini mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Prinsip fiduciary duty ini sendiri berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, baik fungsi manajemen maupun fungsi representasi. Namun perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, hukum Indonesia tidak menganut teori dari fiduciary duty ini. Hal itu disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia pada waktu itu merupakan penjelmaan dari KUHD Belanda, di mana KUHD Belanda ini diambil dari Perancis setelah Kode Napoleon. Sebagaimana diketahui bahwa Kode Napoleon pada saat itu tidak mengakui adanya prinsip fiduciary duty. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, teori hukum yang semuanya tidak ada atau tidak berlaku kemudian diadopsi dan diberlakukan di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah teori fiduciary duty yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang kemudian dikukuhkan kembali oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Baik, materi selanjutnya mengenai Business Judgment Rules. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Isis Irwansyah MHSIN mengatakan Business Judgment Rules diadakan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada direksi perusahaan saat melakukan pengambilan keputusan bisnis yang berdasarkan pada due care dan due diligence. Business Judgment Rules sudah diadopsi dan dijadikan kaidah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di Indonesia. Ada 4 hakikat prinsip perlindungan yang diberikan kepada direksi perusahaan. 4 hakikat pemberian penilaian bisnis tersebut meliputi yang pertama, apabila kerugian timbul karena kesalahannya. Yang kedua, pengurus perseorangan dilakukan dengan itikat baik. Yang ketiga, tidak ada benturan kepentingan dalam pengurusan dan mengakibatkan kerugian. Yang keempat, direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian. Sehingga keempat unsur tersebut dilakukan oleh direksi dalam rangka mendapatkan perlindungan pada saat memutuskan Business Judgment Rules. Selanjutnya ada doktrin ultra. Istilah ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi, yakni di luar kekuasaan yang diizinkan oleh bisnis dan dengan demikian, doktrin ultra vires menyatakan perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan yang terdapat di anggaran besar. Pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan tindakan yang tidak dilakukan
dikarenakan tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan ultravirasi adalah tidak sah dan dia bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat kepentingan. Istilah ultravirasi diterapkan dalam arti yang luas, yakni tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasar, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang tetapi yang melampaui yang diberikan kepadanya. Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai ultravirasi bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya, tetapi juga tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan. Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria. Yang pertama, perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar. Yang kedua, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan yang disebut di dalam anggaran dasar. Yang ketiga, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dilakukan sebagai menunjang kepentingan perseroan. Menurut Munir Fuadi, dalam aplikasinya, doktrin ultravirasi ini ditafsirkan secara luas daripada sekedar perbuatan di luar lingkup usahanya sesuai anggaran dasar, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang pertama, walaupun tidak dilarang, tetapi melebihi dari kekuasaan yang diberikan. Yang kedua, perseroan tidak mempunyai kekuasaan itu, atau jika punya kekuasaannya tersebut dilaksanakan secara tidak teratur. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan bukan hanya melebihi kekuasaannya, bahkan juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan atau yang dilarang oleh perundang-undangan yang tidak lagi semata-mata ultravirasi tetapi dapat digolongkan pada perbuatan ilegal. Ketentuan UU PT tentang pengaturan ultravirasi dapat dalam anggaran dasar dapat dilihat pada pasal 1 ayat 5. Antara lain disebutkan, direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Terdapat juga di dalam pasal 97 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU PT. Doktrin Pershing the Corporate Veil adalah ketika hukum mengabaikan pemisahan tanggung jawab dan harta benda antara badan hukum perusahaan dan pemegang saham. Jika persyaratan perusahaan tidak terpenuhi, pemegang saham berperilaku buruk, terlibat dalam tindakan melawan hukum, atau menggunakan aset perusahaan untuk menghindari pembayaran hutang, tanggung jawab dapat diberikan kepada pemegang saham secara pribadi. Konsep ini menggabungkan kehendak perusahaan dengan pemegang saham sehingga tanggung jawabnya tidak terpisah. Doktrin ini hanya berlaku dalam kasus tindakan yang salah dan tergantung pada wewenang dan kewajiban pihak yang terlibat. Adapun yang merupakan kriteria dasar agar suatu Pershing Corporate Veil secara hukum dapat dijatuhkan sebagai berikut. 1. Terjadinya penipuan. 2. Didapatkannya ketidakadilan. 3. Terjadinya suatu penindasan. 4. Tidak memenuhi unsur hukum. 5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah perusahaan menggunakan alter ego dari pemegang saham mayoritas. Selanjutnya terkait dengan hal yang membedakan berlakunya Pershing the Corporate Veil ini, setidaknya ada 5 dasar teori yang dapat dikembangkan dan dijadikan dasar Pershing of Corporate Veil. Kelimanya itu adalah yang pertama ada agensi. Teori keagenan atau agensi teori menyatakan bahwa perseroan adalah agen yang bertindak atas nama pemegang saham. Dalam teori ini perseroan tidak bergantung atau tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan kehendak pemegang saham. Nomor 2 ada fraud. Fraud adalah tindakan yang memanfaatkan perseroan untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Ini melibatkan pemegang saham yang menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi mereka. Yang ketiga ada shame or vacate. Pershing the Corporate Veil digunakan ketika badan hukum perusahaan dianggap sebagai shame atau vacate, yang digunakan untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari pengendali perusahaan. Pengadilan mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan bentuk perusahaan ini untuk menghindari kewajiban. Yang keempat ada group enterprises. Pershing the Corporate Veil terjadi ketika kelompok perusahaan beroperasi sedemikian rupa sehingga
Setiap entitas perusahaan tidak dapat dibedakan dan oleh karena itu wajar untuk menyalahi batas badan hukum untuk menanggung tanggung jawab perusahaan induk atas tindakan anak perusahaan mereka. Dan yang terakhir ada unfairness or justice. Teori ini berkaitan dengan pemegang saham secara dominan ikut dalam menentukan putusan dari perseroan, yang karena tindakannya tersebut pihak yang berhubungan hukum dengan perseroan menjadi dirugikan. Oke, selanjutnya adalah derivative action. Derivative action jika disebut dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai gugatan derivatif. Istilah derivative action berasal suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri. Sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya, yang sekaligus menjadi task force baginya. Gugatan derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama atau primary right dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Gugatan mana sebenarnya berasal dari gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan. Apabila anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang disebut derivative action atau gugatan derivatif. Dari pengertian gugatan derivatif di atas, dapat ditarik ada beberapa unsur yang terkandung di dalam gugatan derivatif, yaitu yang pertama, adanya gugatan. 2. Gugatan itu diajukan ke pengadilan. 3. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan dari perseroan. 4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan. 5. Pihak yang digugat selain pihak perseroan biasanya direksi perseroan tersebut. 6. Sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, karena diajukan untuk dan atas nama perseroan. Berkaitan dengan pasal 114 ayat 6 UU PT nomor 40 tahun 2007, terdapat 6 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, syarat kepemilikan saham. 2. Gugatan diajukan harus atas nama perseroan. 3. Yang ditarik sebagai tergugat. 4. Dasar dalil gugatan. Dan yang kelima, yurisdiksi absolut dan relatif. Nah, itu dia materi dari kami, doktrin-doktrin hukum perusahaan. Gimana? Gampang kan? Kalau gitu, sekian dulu dari kami ya. See you!